Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Febianti di kelas fisika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur, yaitu untuk panjang, massa, waktu, dan suhu. Alat ukur panjang. Ini adalah gambar mistar atau penggaris. Kemudian yang ini adalah jangka sorong. Selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Untuk mistar atau penggaris memiliki skala terkecil atau kita singkat ST, yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Untuk ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil. Berarti setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm atau sama dengan 0,05 cm. Untuk jangka sorong, skala terkecilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketidakpastiannya setengah dikali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Mikrometer sekrup, skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Ketidakpastiannya adalah setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Nah, untuk menghafalnya, dilihat di skala terkecil, mulai dari mistar yaitu 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, mikrometer sekrup 0,01 mm. Jadi berurutan 1, 0,1, 0,01 semuanya milimeter. Berarti yang paling akurat adalah yang mikrometer sekrup karena skala terkecilnya adalah yang paling kecil. Jadi untuk menghafalnya lebih mudah adalah yang penting berurutan mistar, kemudian jangka sorong, mikrometer sekrup. Skala terkecilnya 1 mm, 0,1 mm, dan 0,01 mm. Alat ukur waktu, di sini ada arloji, kemudian ada stopwatch, dan ada juga arloji digital. Untuk arloji, ketelitiannya atau skala terkecilnya adalah 1 sekon, maka ketidakpastiannya setengahnya, yaitu 0,5 sekon. Untuk stopwatch, skala terkecilnya adalah 0,1 sekon, maka ketidakpastiannya adalah setengah dikali 0,1 menjadi 0,05 sekon. Alat ukur massa. Di sini ada neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Disebut 3 lengan karena ada 3 ukuran, yaitu untuk satuan, puluhan, dan ratusan. Satuannya dalam gram. Kemudian di sini ada timbangan badan dan juga ada timbangan. Alat ukur suhu, ada termometer cair, ada juga termometer digital. Jangka sorong. Kita akan membahas tentang bagian-bagian jangka sorong. Di atas ada namanya rahang atas, kemudian di bawah ada namanya rahang bawah. Rahang atas itu terdiri atas ada yang tetap, ada yang bisa digeser. Sama dengan yang di bawah juga ada rahang tetap dan ada juga rahang yang bisa digeser. Nah, angka atau skala yang terdapat pada rahang yang bisa digeser itu merupakan skala nonius. Sedangkan skala yang tidak dapat digeser atau yang berada pada bendanya itu disebut skala utama. Di sini ada pengunci, kemudian ada yang paling ujung itu adalah burat ukur kedalaman. Kita ulangi, jadi ada rahang bagian bawah, ada rahang bagian atas, kemudian ada skala nonius pada rahang yang bisa digeser, kemudian ada skala utama, dan ada pengunci, serta ada burat ukur kedalaman. Kegunaan dari jangka sorong bisa kita lihat dari gambarnya dulu, biar lebih mudah untuk memahaminya.
Untuk bagian nomor 1, yaitu rahang bagian bawah, dia berguna untuk mengukur diameter luar. Jadi bendanya itu diapit di tengah-tengah sini, yaitu fungsinya kita ulangi. Nomor 1, rahang bawah berguna untuk mengukur diameter luar suatu benda. Yang nomor 2, rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Jadi kedua rahangnya ini dimasukkan dulu ke dalam bendanya, baru digeser, gitu ya. Bedanya, kalau nomor 1 bendanya diapit, rahangnya ada di luar. Kalau nomor 2, ini rahangnya masuk ke dalam, baru digeser. Oke. Untuk yang rahang bawah untuk mengukur diameter luar, sedangkan untuk rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Yang nomor 3 yaitu untuk mengukur kedalaman. Kita lihat di sini penjelasannya. Rahang bawah berfungsi untuk mengukur diameter bagian luar. Ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, rahang atas berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam. Dan yang nomor 3, ini yang di belakang, yang bisa digeser, ini akan mundur untuk mengukur kedalaman atau ketinggian suatu benda. Mikrometer skrup. Nah, di sini bagian-bagian dari mikrometer skrup, di sini ada rahang, ada yang rahang tetap dan ada yang rahang geser. Rahang geser ini digeser jika skala noniusnya kita putar. Jadi bedanya dengan jangka sorong, kalau jangka sorong itu digeser. Nah, kalau yang ini skala noniusnya adalah diputar. Nah, yang berada pada putaran ini adalah skala nonius, sedangkan yang berada pada batang utamanya ini adalah skala utama. Kemudian ada mur pengunci dan ada bagan yang bagian bawahnya, serta ada roda bergerigi. Fungsi dari mikrometer skrup. Yang pertama adalah mengukur panjang sebuah benda untuk benda yang kecil. Kemudian mengukur diameter luar benda dan mengukur ketebalan suatu benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil. Karena mikrometer itu memang satuannya dalam mikro, berarti untuk benda yang kecil. Contohnya yaitu lempengan baja, lempeng aluminium, diameter suatu kabel, kawat, atau tebal suatu kertas. Jadi benda-benda yang sangat kecil atau mikro. Itu bisa menggunakan mikrometer skrup. Cara membaca jangka sorong. Perhatikan, untuk membacanya kita lihat dulu skala utamanya sampai dengan bertemu dengan skala nonius nolnya. Perhatikan gambar atasnya, skala yang atas, sampai dengan angka 0 di skala yang bawah. Di sini ada 3,1. Angka 0 itu setelah 3,1. Kalau 3,2 sudah lewat 0, maka tidak boleh ya. Jadi sebelum melewati 0. Jadi batas melihatnya untuk skala yang atas adalah batasnya adalah angka 0 di bawah, tapi kita membaca atasnya 3,1. Maka kita tulis skala utamanya 3,10 cm. Nah, kita lihat yang berhimpit. Yang berhimpit itu adalah yang membentuk garis lurus dari bawah ke atas. Ini ada di angka 9. Kita menghitungnya mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9-nya kita kali dengan skala terkecilnya yaitu 0,01 cm menjadi 0,09 cm. Baru kita jumlah menjadi 3,19 cm. Kita ulangi. Jadi, membaca skala utamanya dilihat sampai batas 0 di bawahnya. Di sini 3,1. Karena kalau 3,2 sudah melewati 0, maka yang kita ambil adalah 3,1. Kemudian, kita skala noniusnya lihat garis yang membentuk garis lurus atau berhimpit dari bawah sampai atas. Itu ada di garis keberapa? Kita menghitungnya sekarang dari skala yang bawah. Sudah tidak melihat skala yang atas ya, yaitu skala noniusnya. Itu ada 9 garis. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nah, 9-nya kita kali dengan 0,01 cm. Maka hasilnya adalah 0,09 cm. Lalu kita jumlah menjadi 3,19 cm. Kemudian micrometer scope. Yang ini adalah skala utamanya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah skala nonius. Sebelah kiri adalah skala utama, sebelah kanannya adalah skala nonius. Kita lihat skala utamanya itu ada di angka 4. Oke. Jadi skala utamanya adalah 4,0 mm. Nah, kita lihat garis yang lurus dengan garis tengah di skala utama itu ada di angka 30. Berarti 30 kali 0,01 sama dengan 0,30 mm. Maka jumlahnya adalah 4,30 mm. Kita ulangi. Skala utamanya ada di sebelah kiri, sedangkan skala noniusnya ada di sebelah kanan. Kita lihat skala utamanya ada di angka 4, maka kita tuliskan 4,0 mm. Kemudian di skala noniusnya, lihat yang membentuk garis lurus dengan bagian tengah dari skala utama, itu ada di angka 30, maka 30 dikali 0,01 sama dengan 0,30 mm. Maka kita jumlah menjadi 4,30 mm. Untuk gambar selanjutnya, lihat, skala utamanya bukan hanya di 1, tapi karena ada garis bawahnya, ini menyatakan setengahnya, berarti 1,5, maka kita tuliskan 1,5 mm untuk skala utama. Kemudian yang berhimpit itu sama di angka 30 seperti contoh awal, berarti dikali dengan 0,01 menjadi 0,30 mm. Maka kita jumlah menjadi 1,80 mm. Ulang ya. Skala utamanya ada di 1,5 karena ini ada garis bawahnya. Kita tulis 1,5 mm untuk skala utama. Kemudian untuk skala nonius sebelah kanannya, yang membentuk garis lurusnya adalah di angka 30. Maka 30 dikali 0,01 sama dengan 0,30 mm. Hasilnya adalah 1,80 mm. Selanjutnya untuk neraca Ohaus, yaitu neraca 3 lengan, itu ada lengan depan, nilainya adalah satuan. Kemudian ada lengan tengah, di sini nilainya adalah ratusan, dan lengan belakang nilainya adalah puluhan. Nah, kalau neraca Ohaus tinggal kita jumlah saja. Untuk yang skala depannya itu ada di 2,4, dilihat di sini, maka 2,4 gram. Kemudian yang ratusannya berada di 500, dan yang puluhannya ada di 40. Maka tinggal kita jumlah menjadi 542,4 gram. Jadi satuannya dalam gram ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal latihan. Nomor 1, ditanyakanlah hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua, ditanya pula hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Silakan di screenshot. Kemudian nomor 3, ini adalah hasil pengukuran menggunakan mikrometer. Ada 3 nomor, 3, 4, dan 5. Silakan di screenshot. Kemudian, selanjutnya nomor 6, ini adalah soal tentang neraca Ohaus. Ditanya hasil pengukuran massa benda yang benar. Nomor 7, juga tentang neraca Ohaus, ditanya berapa massa dari benda tersebut. Kemudian nomor 8, ini juga neraca Ohaus, ditanya adalah berapa massa dari benda tersebut. Nomor 9, 2 buah pelat besi diukur menggunakan jangka sorong, hasilnya sebagai berikut. Ada 1 dan 2, ditanya selisihnya. Maka nanti harus dikurangi menggunakan aturan angka penting. Kemudian nomor 10, ditanya volumenya. Di sini ada panjang, lebar, dan tingginya. Panjang yang atas, kemudian lebar yang bawah, dan tinggi yang bawah, paling bawah. Nanti ditanya volumenya. Gunakan aturan angka penting. Oke, selamat mengerjakan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.